Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bakri, NIM 20 2002 318. Di sini saya akan membuat program aplikasi dengan Visual Studio untuk menghitung nilai derajat keanggotaan fuzzy. Pada fungsi keanggotaan yang pertama, kurva linear naik dan turun, kurva segitiga, kurva trapesium, kurva bahu, kurva S sigmoid pertumbuhan dan penyusutan, kurva lonceng pi, beta dan Gauss, kemudian operator OR, AND, dan NOT. Pada Visual Studio desainnya seperti ini. Ada fungsi keanggotaan kurva linear, fungsi keanggotaan kurva S, operator-operator fuzzy, dan tombol exit. Langsung saja saya simulasikan dan jelaskan fungsi keanggotaan pada fuzzy. Nah, di sini ada kurva linear naik, memiliki dua domain, yaitu domain A dan B, kemudian ada nilai X. Fungsi keanggotaan jika nilai X kurang dari A atau nilai X kurang sama dengan A, maka dianggap 0. Misal di sini saya berikan nilai X 4 dan nilai B 8. Nah, jika nilai X kurang sama dengan A, maka dianggap 0. Misal nilai X di sini 2, maka hasilnya dianggap 0. Kemudian jika nilai X diantara nilai A dan B, nah di sini kira-kira kita berikan nilai X misal 6, maka hasilnya adalah X min A per B min A, hasilnya 0,5. Kemudian jika nilai X lebih dari sama dengan B, maka dianggap 1. Misal nilai X di sini atau lebih dari B, maka dianggap nilainya 1. Nah, misal nilai X di sini 10, maka dianggap 1. Kemudian ada kurva linear turun. Dengan fungsi keanggotaan jika nilai X lebih dari sama dengan B, maka dianggap 0. Kita berikan nilai pada domain A dan B. Misal domain A bernilai 6 dan B bernilai 10. Jika X lebih dari sama dengan B, maka dianggap 0. Misal nilai X di sini 11, maka hasilnya dianggap 0. Kemudian jika nilai X di antara nilai A dan B, misal di sini nilai X-nya 8, maka hasilnya adalah B min X per B min A dengan hasil 0,5. Kemudian jika nilai X kurang dari sama dengan A, maka dianggap 1. Misal di sini nilai X saya kasih nilai 4, maka dianggap 1. Kemudian ada kurva segitiga, memiliki 3 domain dan nilai X. Yang pertama domain A, B, dan C. Kita berikan nilai dulu pada domain A, misal domain A bernilai 5 dan B di sini 10, kemudian C 15. Nah, jika nilai X kurang dari A atau lebih dari C, maka dianggap 0. Misal di sini nilai X kurang dari sama dengan A, nilai X misal 2, maka dianggap 0. Kemudian jika lebih dari C atau sama dengan C, maka hasilnya juga dianggap 0. Misal nilai X di sini 16, nah dianggap 0. Kemudian jika nilai X diantara A dan B, maka hasilnya adalah X min A per B min A dengan hasil misal nilai X di sini 6. Nah, nilai X kira-kira di sini 6, maka hasilnya 0,2. Kemudian jika nilai X di antara nilai B dan C, maka hasilnya C min X per C min B dengan hasil misal nilai X di sini kita berikan nilai 12, maka hasilnya 0,6. Nah, kemudian jika nilai X sama dengan nilai B, hasilnya maka 1. Nah, kemudian pada kurva trapesium juga memiliki 4 domain, yaitu A, B, C, dan D. Misal nilai A di sini kita berikan nilai 5, kemudian B di sini 10, dan C di sini 15, kemudian D di sini 20. Nah, jika nilai X kurang dari A atau lebih dari D, maka dianggap 0. Misal di sini nilai X-nya adalah kurang dari A, maka dianggap 0. Kemudian jika nilai X lebih dari sama dengan D, maka dianggap 0 juga. Misal nilai X di sini 21.
Kemudian di sini jika nilai X diantara nilai A dan B, maka hasilnya X min A per B min A. Misal di sini nilai X, nah diantara A dan B ini kita berikan nilai 6, maka hasilnya 0,2. Kemudian jika nilai X diantara B dan C maka dianggap 1. Nah di sini range antara nilai B dan C dianggap 1. Misal di sini nilai X adalah 13, maka hasilnya dianggap 1. Kemudian jika nilai X diantara C dan D, misal nilai X di sini kita beri nilai X di sini 17 misalnya, maka hasilnya adalah D min X per D min C dengan hasil 0,6. Kemudian saya lanjut pada fungsi keanggotaan kurva S. Yang pertama, kurva bau memiliki dua domain, yaitu domain A bau kiri dan domain B bau kanan. Dengan fungsi keanggotaan, jika nilai X kurang dari A atau lebih dari B maka dianggap 1. Nah, jika nilai X kurang dari A, nilai X ini kurang dari A di sini, maka akan masuk himpunan kiri. Kemudian jika nilai X lebih dari B, nah nilai X misal di sini, maka masuk himpunan kanan. Misal kita kasih nilai domain pada domain A itu 5 dan domain B 10, maka jika nilai X kurang dari A masuk himpunan kiri dan hasil 1 bernilai 1 dan hasil 2 atau bau kanan bernilai 0. Nah karena nilai X kurang dari A 0, misal nilai X 0 atau 2 misalnya, maka hasil himpunan kiri 1 dan himpunan kanan 0. Kemudian jika nilai X lebih dari B, nah misal nilai X di sini lebih dari B di sini, misal nilai X adalah 14, maka akan masuk himpunan kanan dengan nilai hasil 1 atau bau kiri 0 dan bau kanan 1. Kemudian misal nilai X diantara A dan B, misal nilai X di sini 6, maka hasil himpunan kanan dan himpunan kiri, himpunan kanan bernilai 0,83 dan himpunan kiri 0,17. Kemudian di sini ada kurva sigmoid pertumbuhan. Jika nilai X kurang dari A, nah pada kurva S pertumbuhan memiliki 3 domain, yaitu domain A, B, dan C. Jika nilai X kurang dari A maka dianggap 0. Misal nilai domain A di sini 5, domain B di sini 10, domain C di sini 15. Jika nilai X kurang dari A dianggap 0. Misal nilai X di sini 2, maka dianggap 0 hasilnya. Kemudian jika nilai X diantara A dan B, misal nilai X di sini kita kasih nilai X di sini 7, maka hasilnya 0,08. Karena dengan rumus 2 dikali X min A per C min A pangkat 2 dengan hasil 0,08. Kemudian jika nilai X diantara B dan C, nilai X berada di antara B dan C, misal di sini kita kasih nilai X di sini 13 dengan rumus perhitungan 1 dikurangi 2 dikali X min A per C min A pangkat 2, hasilnya adalah 0,92. Kemudian jika nilai X lebih dari C, misal nilai X di sini lebih dari C, misal nilai X di sini 17, maka dianggap 1. Nah, 1. Kemudian ada kurva S penyusutan. Memiliki 3 domain juga, yaitu domain A, B, dan C dan nilai X. Kemudian jika nilai X kurang dari A maka dianggap 1. Misal di sini kita berikan nilainya dulu pada domain A 5, kemudian B 10 dan C 15.
Jika nilai X kurang dari A maka dianggap 1. Misal nilai X di sini 2. Nah, misal di sini 2 dianggap 1. Kemudian jika nilai X berada di antara A dan B, misal nilai X di sini 7 ya di sini. Maka hasilnya adalah 1 min 2 dikali X min A per C min A kuadrat. Hasilnya adalah 0,92. Kemudian jika nilai X berada di antara B dan C, misal nilai X di sini misal 12, nilai X 12, maka hasilnya adalah 0,18. Kemudian jika nilai X lebih dari C maka dianggap 0. Misal nilai X di sini, misal nilai X 18 di sini, maka hasilnya dianggap 0. Kemudian ada kurva bentuk lonceng memiliki 3 domain juga, yaitu A, jauh, tengah, dan B, dan nilai X. Misal kita berikan nilai pada domain A 5 dan jauhnya tengah 10 dan nilai C 15. Jika nilai X sama dengan jauh maka dianggap 1. Misal di sini 10 dengan kurva pi maka hasilnya 1. Kemudian pada kurva beta juga dan kurva Gauss juga dianggap 1. Kemudian jika nilai X di antara A dan titik tengah jauh, misal di sini nilai X nya 6 pada kurva pi dengan hasil 0,08, pada kurva beta 0,28, dan kurva Gauss bernilai 522 sekian ya. Kemudian jika nilai X berada di antara jauh dan domain B, misal di sini nilai X nya 12, pada kurva pi bernilai 0,68 dan kurva beta bernilai 0,61 dan kurva Gauss bernilai 0,2 sekian ya. Kemudian saya lanjut pada operator himpunan fasi. Jika kita menggunakan operator n, maka nilai yang tampil adalah nilai minimal, nilai A atau nilai B. Jika nilai A di sini 3, nilai B di sini maksimal ya 6 misal, maka yang tampil adalah nilai minimal yaitu nilai A 3. Kemudian jika nilai A saya rubah 7 dan nilai B 2, maka yang tampil adalah hasil minimal yaitu nilai 2. Kemudian pada operator OR, maka yang tampil adalah nilai maksimal. Misal nilai A di sini 2 dan nilai B di sini 4, maka yang tampil adalah nilai B yaitu 4. Kemudian jika di sini saya rubah nilai A 4 dan nilai B 2, maka yang tampil adalah nilai A yaitu 4. Kita rubah misal nilai A 6 ya agar tampak perubahan. Nah, yang tampil adalah hasil dari maksimal nilai A. Kemudian operator NOT, jika nilai X adalah 2, maka hasilnya adalah 1 min nilai X dengan hasil min 1, negatif 1. Misal di sini saya beri nilai X 0,1, maka hasilnya adalah 0,9. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.